Selamat datang di channel video saya. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama melihat surah ke-21 ayat 112, ya, di mana kutipannya itu berbunyi, Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang dimintai segala pertolongan atas semua yang kamu katakan." Ini. Nah, kita akan melihat bersama-sama bahwa dalam ayat ini, ya, dalam wahyu ini terdapat berbagai persoalan. Latar belakangnya adalah kalimat ini merupakan wahyu Allah, kata-kata Allah yang diucapkan kepada Allah kepada Muhammad. Jadi konteks Al-Quran itu adalah Allah berbicara kepada Muhammad. Muhammad adalah lawan bicara Allah. Kita lihat bersama-sama. Nah, ada beberapa persoalan dalam surah ke-21 ayat ke-112 ini, ya, di mana kalimatnya seperti yang telah kami sampaikan, ya. Nah, persoalan yang pertama itu terletak pada konteks Al-Qur'an. Nah, ketika kalimat Allah itu ditempatkan pada konteksnya, yaitu Allah yang berbicara kepada umat, tentu bagi mereka yang masih waras langsung merasakan keanehannya, ya. Nah, jadi umat Islam percaya Muhammad itu sebagai penerima wahyu. Muhammad adalah lawan bicara Allah. Nah, jadi dengan demikian, ya, kata-kata ini merupakan kalimat Allah, kata-kata Allah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membayangkan waktu itu kepada Muhammad Allah berkata, Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah," dan seterusnya. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kata dia ini, ya, itu ditafsirkan sebagai Muhammad, padahal Muhammad adalah lawan bicara Allah. Secara logika ini tidak masuk akal. Dia ini adalah sosok lain yang bukan Muhammad dan bukan juga Allah yang sedang berbicara. Jadi menjadi pertanyaannya itu adalah siapa itu dia? Itu, ya. Siapa yang dimaksud dia ini? Nah, menariknya itu adalah dalam ayat 110 dia itu adalah Allah. Sedangkan dalam 112 dia itu adalah Muhammad. Kenapa berbeda? Dan dalam ayat 111 Muhammad itu ditafsirkan sebagai kata ganti aku. Nah, ini nampak betapa kacau balaunya logika Al-Quran. Ya. Nah, jika kata dia itu ditafsirkan sebagai Muhammad, maka yang akan langsung terlihat bahwa ayat 112 ini bukanlah perkataan Allah, melainkan kata-kata Muhammad yang dia jualnya sebagai wahyu Allah. Itu. Karena Muhammad yang berkata bukan Allah. Tapi kenapa kalimat ini ada dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu kumpulan wahyu Allah? Persoalan yang kedua itu terdapat pada dua kalimat dalam kutipan langsung tadi, ya. Kalimat yang pertama, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil." Dan yang kalimat kedua, "Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang dimintakan," dan seterusnya. Nah, di sini, ya, problemnya itu terdapat pada frasa Tuhanku dan Tuhan kami. Pada kalimat pertama, Muhammad menyebut Tuhanku. Sementara dalam kalimat kedua, Tuhan kami. Kenapa berbeda?
apakah Tuhan pada kalimat pertama dan kalimat yang kedua ini berbeda atau sama? Apakah Tuhan yang pertama itu hanya khusus milik Muhammad, sedangkan Tuhan yang kedua, Tuhan kami itu milik bersama Muhammad dan pengikutnya. Nah, sekali lagi ini hendak menunjukkan kekacau balauan logika Al-Quran. Nah, berhadapan dengan dua persoalan ini, seringkali umat Islam berargumentasi untuk membenarkan Al-Qur'annya itu. Ya, mereka mengatakan, oh ini Allah mengulangi pernyataan Muhammad. Jadi ada Muhammad pernah mengatakan, ya Tuhanku berilah, lalu itu diulangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini juga menjadi persoalan, ya. Allah mengulang pernyataan Muhammad. Untuk apa dan untuk siapa wahyu itu? Ya. Kepada siapa Allah menyampaikan pernyataan Muhammad ini? Ingat, Muhammad adalah satu-satunya penerima wahyu Allah. Jika untuk Muhammad, lantas untuk apa pula Allah menyampaikan pernyataan yang berasal dari Muhammad sendiri? Jadi di sini muncul lagi, ya, memperlihatkan betapa kacau balaunya logika Al-Quran. Atau ada yang mengatakan juga bahwa wahyu Allah ini disampaikan kepada Jibril, ya. Lalu Jibril menyampaikannya kepada Muhammad. Nah, ada yang berasionalisasi seperti itu. Benarkah logika ini? Tetap saja logika ini menimbulkan masalah. Untuk apa pula Allah menyampaikan pernyataan Muhammad kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kembali kepada Muhammad? Apakah untuk menegaskan bahwa diri Allah ini adalah adil dan tempat memohon segala pertolongan? Jika memang demikian, betapa Allah ini mengidap penyakit narsis, dan itu tampak banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini 4 persoalan yang muncul dalam surah ke-21 ayat 112. Kiranya perlu dikaji ya secara mendalam, secara kritis dengan menggunakan nalar sehat oleh kalangan Islam. Kita bukan mau menjelek-jelekkan, ya, tetapi supaya iman itu berangkat juga dari nalar akal sehat. Berangkat dari ya persoalan-persoalan di atas, kita sampai pada catatan akhir, ya. Nah, dari uraian di atas, ya, satu kesimpulan sederhana dari kajian logis ini adalah betapa ayat Al-Quran ini kacau balau dan tidak masuk akal sehat, ya. Itu. Nah, ini seakan membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh J.K. Sandlin bahwa Al-Quran itu adalah pikiran orang bingung yang ditulis di atas kertas. Maka yang terlihat adalah kacau balaunya. Nah, itu. Karena orang bingung, ya, orang yang sedang berpikiran bingung, lalu menuliskannya itu di atas kertas. Dan itulah yang disebut Al-Quran oleh J.K. Sandlin. Nah, dari sini kita bisa mengatakan, ya, apakah bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah atau Al-Quran itu sebatas rekayasa Muhammad. Demikianlah tinjauan kami. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.